Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Eka. Pada video sekarang kita akan membahas ukuran pemusatan data kelompok. Sebelumnya kita sudah membahas ukuran pemusatan data tunggal mengulang materi SMP. Bagaimana menentukan nilai yang merupakan pusat dari suatu data numerik yang jumlah datanya banyak, sebelah lebih dari 30. Kita coba lihat contoh dari buku siswa tentang survei terhadap pengusaha mengenai pada usia berapa mereka berani untuk memulai usahanya. Hasil survei diberikan berikut yang disajikan dalam satuan tahun. Berapa nilai pusatnya? Nah, nilai pusatnya kalau dia sebagai data tunggal, ya kita jumlahkan seluruh data ini, jumlahnya adalah 2154. Banyaknya data 80 dibagi 80, hasilnya 26,925. Nah, mediannya bagaimana? Nah, datanya kalau kita urutkan, di sini tidak diurutkan, nanti diurutkan sendiri saja. Kalau sudah diurutkan, ternyata data ke-40 dengan data ke-41 itu nilainya 26 dan 27. Karena data ini 80, maka nilai tengahnya data ke-40 antara data ke-40 dan data ke-41. Jadi mediannya data ke-40 tambah data ke-41 dibagi 2. 26 tambah 27 dibagi 2, 26,5. Dan modusnya di sini ada beberapa nih, 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, munculnya 6 kali. Demikian juga 26, demikian juga 28 dan 31. Modusnya ada 4 nih. 18, 26, 28 dan 31 muncul semuanya 6 kali. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana nilai pusat untuk data ini kalau dinyatakan sebagai data kelompok. Ketika kita membahas data kelompok, kita pernah membahas tentang frekuensi, tabel distribusi frekuensi, Nah, tabel distribusi frekuensi seperti apa? Sudah dibahas setiap hari. Ini kelas pertama, nilainya di antara 16 dengan 20 ada 19 dan seterusnya. Nah, nilai antara 16 sampai 20 ini nanti ketika kita akan menghitung, terutama di sini rata nih, hitungnya harus diwakili dengan nilai berapa nih? Karena di kelas ini nilainya bisa 16, 17, 18, 19 atau 20. Nah, diwakilinya oleh nilai tengah kelas. Nilai tengah kelasnya berapa? Nanti 16 sama 20 dibagi 2, 18. Nah, kita coba buatkan satu kolom untuk menyatakan nilai tengah. Jadi nilai tengah untuk data untuk kelas pertama 18, untuk kelas kedua berarti 23, tengah-tengah antara 26 dan 30 berarti 28, dan antara 31 dengan 35, 33, antara 36 dengan 40 berarti 38. Itu nilai-nilai tengahnya. Nah, ini tabel ini kita akan gunakan untuk menghitung rataan hitungnya. Rataan hitung kalau datanya dinyatakan sebagai data kelompok. Kita akan mencari nilai pusat data atau ukuran pemusatan data yang datanya sudah dinyatakan sebagai data kelompok. Kita akan coba cari nilai rata-rata hitung untuk pertama. Rataan hitungnya ada beberapa rumus. Salah satu rumusnya ini sigma fx dibagi sigma f. Jadi kita perlu kolom fx di sini. F1 kali X1, F1 kali X1. 19 kali 18, 342, 15 kali 23, 345, 21 kali 28, 588, 16 kali 33, 528, 9 kali 38, 342. Nah, sigma FI itu berarti jumlah frekuensi, ya jumlah datanya ada berapa? 80 sudah kita ketahui, dan sigma Fx ini dijumlahkan, hasilnya 2145, sehingga rata-ratanya kita dapatkan 2145 dibagi 80.
26,8125. Ada cara lain, yaitu menggunakan rataan sementara terlebih dahulu. Nah, rataan sementaranya kita misalkan yang punya frekuensi paling banyak misalnya. Bisa saja sih rataan sementaranya di kelas yang lain. Kita ambil yang di kelas 3 ya. Rataan sementaranya kita ambil X3 28 ya. Nah, kemudian kita coba cari selisih antara XI dengan rataan sementara. Nah, berarti kita simbolkan aja dia dengan D1, D2, D3 dan seterusnya. DI ya. Jadi kita perlu kolom untuk D. Nah, di sini berarti X1 kurangi 28. 8 bukan 28 min 10. 23 kurangi 28 min 5. 28 0. 28 kurang 33 kurangi 28 berarti positif 5. 38 kurangi 28 10. Nah, di sini ada sigma FD di rumus ini. X bar S-nya sudah 28 FD. Ya, kita perlu kolom FD. Kolom FD sudah kita buat. F kali D, F-nya 19 kali min 10 berarti min 190. Nah, ini menghitungnya lebih mudah daripada 18 kali 19. 15 kali min 5 min 75, 21 kali 0 0, 16 kali 5 80, 9 kali 10 90. Kita coba cari jumlahnya. Min 95. Jadi nanti ini min 95 dibagi 80. Dan ini rataan sementaranya 28. Jadi kita dapatkan rata-ratanya ada 28 ditambah min 95 dibagi 80 yaitu 26,8125. Ada cara yang ketiga dikenal dengan cara coding. Idenya karena panjang kelasa ini tetap yaitu 5, sehingga si nilai D ini kalau dibagi dengan 5 ini stepnya 55 nih, maka dia akan menjadi lebih sederhana. Min 2, min 1, 0, 1, 2. Nah, kita perlu kolom C di sini. Nilainya tadi ini berarti min 2, min 1, 0, 1, 2. F kali C-nya berarti kita perlu kolom FC. Frekuensi kalikan C ini. F1 kali C1, min 19 kali min 2, min 38. Nah, ini jauh lebih mudah juga menghitungnya. 15 kali min 1, min 15, 21 kali 0, 0, 16 kali 1, 16, 9 kali 2, 18. Nah, jumlahkan, hasilnya negatif 19. Ini berarti negatif 19, ini berarti 80, dan tadi ini sudah kita ketik 28, dan P-nya adalah 5. Jadi rata-ratanya bisa kita dapatkan seperti ini. Sebenarnya min 95 itu ya min 19 kali 5 itu ya. Baik, demikian rataan hitung sudah kita bahas. Ada 3 rumus yang sudah kita bicarakan di sini. Sekarang kita bicarakan tentang median, nilai tengah. Untuk menentukan median pada data kelompok, kita bisa menggunakan histogram. Histogram ini dihitung dulu luas batang-batangnya. Batangnya ini lebarnya tetap yaitu 5 dan tingginya adalah sejauh atau sebesar frekuensi. Jadi luas batang adalah nanti jumlah frekuensi ini kalikan 5, 19 kali 5, 15 kali 5 dan seterusnya. Jadi 80 kali 5 400 nih luas seluruh batangnya. Kalau setengah luas berarti setengah kali 80, 40 kali 5, 200. Nah, median itu ada di posisi tengah-tengah, berarti setengah luasnya kita ambilnya. Tengah-tengah kita dapatkan yang ini. Posisi tengah-tengahnya. Ke sini luasnya 200, ke sini luasnya 200 juga.
Kalau kita lihat yang batang pertama, 19 kali 5, yang luas batang kedua 15 kali 5, 19 tambah 15, 34 kali 5. Untuk dapat 40 berarti tinggal 6 nih. 40 tinggal 4. Yang kita akan ambil dari batang yang ketiga nih. Jadi mediannya nanti posisi nilai X di sini berapa nih? Mediannya itu. Nah, berapa nilai X di sini? X dikurangi 25,5 dikalikan 21 itu harus sama dengan 30. Luas yang tersisa di sini tuh kita perlunya 30 nih. Nah, median dikurangi 25,5 kalikan tingginya 21 harus sama dengan 30. Nah, mediannya yang X ini, jadi kita dapatkan X atau median sama dengan nanti 25 ditambah 6 kali 5, 30, 6 kali 5 dibagi 21. 6 itu 40 kurang 34, yang nanti hasil akhirnya 26,93. 40 itu setengah dari 40, 34 itu 19 tambah 15. 19 tambah 15 itu 34-nya. Jadi kalau kita tentukan rumus median, median adalah tepi bawah kelas median yang 25,5 ini ditambah setengah kali jumlah data dikurangi 19 tambah 15 itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Dibagi 21. 21-nya adalah frekuensi kelas median. Kalikan P5. 5 itu panjang kelas. Nah, rumus ini kita coba pakai untuk menentukan median. Kalau tabelnya, kalau kita tidak menggunakan histogram tapi menggunakan tabel. Ambil median pada urutan ke setengah dari jumlah data. Data 80, setengahnya berarti data ke 40. Nah, rumus mediannya sudah kita ketahui ini. Ada F, frekuensi kumulatif. Ini F-nya udah, frekuensi kumulatif belum ada, jadi kita perlu tabel tambahan. Frekuensi kumulatif yang kurang dari sama dengan tepi atas kelas. Kurang dari 20, ada berapa banyak data? Ya, 19. Kurang dari atau sama dengan 25, 19 tambah 15, berarti 34. Yang kurang dari atau sama dengan 30, berarti 34 tambah 21, 55. Kurang dari 35, berarti ini jumlahkan, atau 55 ditambah 16, 71. Kurang dari atau sama dengan 40, berarti seluruh data 80. Data ke 40 ada di mana? Nah, kita mencoba melihat di sini, ini datanya ada 19. Berarti kalau datanya nanti sudah diurutkan, data ke 1 sampai ke 19 ada di kelas pertama ini. Nah, sebelah ini data ke berapa saja dia, ini berarti data ke 1 sampai data ke 19. Berarti di sini data ke 20 sampai 34, data ke 20 sampai 34. Data yang setelah diurutkan. Ini berarti data ke 34 sampai 55. Dan kelas keempat berarti setelah 55 ya 56 sampai nanti 71. Data ke 56 sampai data ke 71. Dan yang terakhir kelas kelima itu data ke 72 sampai ke 80. Data ke 40 berarti di antara 35 dengan 55. Ya, di sini berarti kelas mediannya. Kelas mediannya punya tepi kelasnya di sini ya. 25 ditambah 26 dibagi 2. Kelas mediannya punya tepi kelas 25,3. Kelas mediannya di kelas ketiga. Nah, tinggal ini diganti dengan 25,5. Setengah kali N, setengah kali 80 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum. Berarti yang ini kurang 34 dibagi frekuensi kelas
median dibagi 21 kali P, P-nya 5. Nah, kita dapatkan mediannya. Kita lanjut sekarang modus. Kita coba perhatikan histogram dari data kita. Modus ditentukan dengan mencoba memperhatikan kelas yang frekuensinya terbanyak. Kelasnya ada kelas ketiga, frekuensinya 21. Nah, modusnya itu berada di perpotongan yang garis hijau dengan garis biru. Garis hijau dari ujung sini ke ujung yang berbatasan dengan frekuensi setelahnya. Ini frekuensi sebelumnya 15 dan di sini di ujung dari batang kelas modus. Nah, kita coba lihat khusus yang 3 batang ini. Kalau modus ini sudah ada di posisi 28,227 ini, nanti kita dapatkan begitu. Jadi modusnya adalah nanti dari tepi kelas modus 25,5 sampai ke posisi di sini. Berapa nilainya? Itu sepanjang FE. Nah, kalau kita perhatikan segitiga ABE dengan segitiga CDE ini sebangun. Maka tingginya FE dengan EG, FE dibagi EG itu sama dengan alas-alas ini, AB dibagi CD. AB-nya sebut kita beri nama D1 dan CD-nya D2. D1 ini selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelumnya. D2-nya frekuensi kelas modus dengan frekuensi setelahnya. FE-nya dibagi EG. EG itu berarti BC dikurangi FE ini. BC dikurangi FE. FE-nya kita akan cari berapa nih nilainya sebelah tanda tanya. BC-nya adalah panjang dari kelas modus. Panjang kelas modus ini, panjang kelas semuanya sama 5P ya. Nah, berarti yang ini tanda tanya dibagi P dikurangi tanda tanya. Nah, kita dapatkan berarti tanda tanya kalikan D2, D1 kali P min tanda tanya. Buka kurung D1 kali P min D1 tanda tanya. Ini menjadi D1 tanda tanya tambah tanda tanya D2 sama dengan D1P. Tanda tanya keluarkan, D1 tambah D2 kali tanda tanya sama dengan D1P. Maka berapa nih nilai FE, berapa yang tanda tanya ini nilainya? D1 dibagi D1 D1 dibagi D1 tambah D2 kalikan P ya. Jadi modusnya nanti 25 ditambah tanda tanya, 25 adalah tepi bawah kelas modus ditambah nanti D1 per D1 tambah D2 kali P. Sudah kita dapatkan rumusnya. Sekarang kita gunakan rumus itu untuk menentukan modus dari tabel distribusi frekuensi yang kita miliki. Modus adalah tepi bawah kelas modus tambah D1 dibagi D1 plus D2 kali P. Nah, kelas modusnya adalah yang kelas yang punya frekuensinya terbanyak. Berarti kelasnya di sini kelas ketiga. Tepi bawah kelas modusnya berarti 25,5. Nah, D1 adalah selisih dari frekuensi kelas modus kurangi frekuensi kelas modus kurangi frekuensi sebelumnya. D1, D2-nya selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas setelahnya. 21 kurangi 16. Nah, sekarang kita dapatkan modusnya. Nah, demikian anak-anak pembahasan kita tentang ukuran pemusatan pada data kelompok. Mudah-mudahan bisa difahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.